Tuhan bilang, siapa yang ciptain mulut? Siapa yang ciptain lidah? Itu semua ciptaanku. Aku bisa menggunakan apapun untuk supaya panggilan Tuhan dalam Musa itu terjadi. Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan bisa mengubahkan banyak hal. Kalau kita ngeliat, aduh aku gak sanggup aduh aku gak bisa ngomong di depan orang aduh aku gak bisa jadi leader. Aku gak bisa jadi home leader. Boro-boro ke home leader, kalau tim aja aku gak mau lah. Janganlah, bukan akulah. Kalau kita tetap melihat dengan kondisi kita saat ini, kita gak akan bisa maju. Melangkahlah bersama Tuhan. Tuhanlah yang akan memperlengkapi ya. Karena Tuhan yang panggil. Tuhan panggil bukan orang-orang yang terlihat oleh manusia qualified. No, He will qualified. Dia akan mengkualifikasikan kita. Dia yang akan melayakan kita, Dia akan memampukan kita. Selamat datang di ibadah Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Apa kabar saudara semua? Baik? Sebelum duduk, di minggu ketiga belum terlambat ya. Saya dan keluarga mengucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Silakan duduk. Saya juga mau mengucapkan selamat datang bagi saudara-saudara yang baru pertama kali atau sedang berkunjung untuk beribadah bersama kami di rumah ini. Welcome, enjoy the service. Saya harap saudara menikmati ibadah pagi hari ini, mendapatkan tempat duduk yang nyaman, dan yang paling utama adalah kita semua boleh mengalami Tuhan, mengalami pribadi Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita juga mau beri apresiasi ya bagi para pelayan di sini yang kita sebut builders, yang sudah melayani kita pagi hari ini. Boleh tepuk tangan buat para builders. Terima kasih buat para builders yang terlihat di depan maupun yang ada di behind the scene ya. Yang ada di belakang, di atas maupun di sekolah minggu. Thank you builders. What a privilege bisa melayani Tuhan sampai pada hari ini ya. Amin. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, silahkan untuk mempersiapkan catatan saudara, karena di gereja ini, di rumah ini, kita punya budaya untuk selalu mencatat khotbah, sermon, firman Tuhan yang kita terima di setiap kesempatan, terutama di Sunday service ya. Sehingga pulang dari tempat ini, kita bisa baca lagi di waktu-waktu pribadi kita, dan saya percaya Tuhan pasti akan tetap berbicara kepada kita. Karena firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin. Ya, judul khotbah saya pagi ini adalah Into the Unknown. Into the Unknown ya. Kayak lagunya apa gitu ya, film apa gitu ya. Ya, artinya menuju atau masuk kepada hal yang belum kita ketahui atau tidak kita ketahui. Tema besar kita
tema besar dari GKS Balikpapan yang sudah diumumkan oleh Pastor Daniel di ibadah perdana kita, yaitu enlarge atau memperbesar, memperluas. Tahun 2025 kita masuk ke musim yang baru. Amin. Siapa yang percaya bahwa 2025 adalah musim yang baru? Amin, amin. Kita masuk ke musim yang baru yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita semua, jemaat GKS Balikpapan. Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Tuhan mau melahirkan sesuatu yang baru melalui dan di dalam hidup kita. Tuhan mau mengerjakan enlargement di dalam kehidupan saudara dan saya. Izinkan saya untuk merefresh kembali ayat tahunan kita ya, yang sudah disampaikan oleh Pastor, yaitu Yesaya 54 ayat 1 sampai 3. Yesaya 54 ayat 1 sampai 3 saya bacakan ulang ya. Ayat pertama, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Ayat kedua, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghemat, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ayat ketiga, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudara, ayat yang pertama berbicara tentang sesuatu yang baru yang mau Tuhan lahirkan melalui hidup kita. Di dalam hidup kita. Sesuatu yang selama ini rasanya tidak mungkin. Sesuatu yang selama ini mandul. Atau selama ini tidak bisa menghasilkan dalam hidup kita. Di musim ini adalah musim untuk menghasilkan buah. Musim fruitful. Amin. Fruitful season. Kemudian ayat yang kedua berbicara tentang sesuatu tindakan yang harus kita lakukan. Lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda, panjangkan tali-tali, dan pancangkan kokoh patok-patokmu. Ini adalah bagian kita. Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita persiapkan. Artinya kita harus siap dan mempersiapkan diri untuk apa yang Tuhan mau kerjakan dalam musim ini. Amin. Readiness, seperti yang Pastor Daniel sampaikan. Readiness. Be ready, tubuh, jiwa, dan roh kita. Be ready secara mental kita. Be ready secara pikiran kita. Artinya siap untuk diubahkan pola pikir kita. Be ready untuk diubahkan pola hidup kita. Saat pola pikir kita berubah, pola hidup kita akan mengikuti. Be ready untuk diperbesar kapasitas, di stretch. Gak enak, tapi be ready untuk enlargement. Jika kita tidak siap, kita bisa melewatkan apa yang sudah Tuhan siapkan bagi kita di musim ini. Saya mengquote apa yang Pastor Daniel katakan, jika kita tidak siap, maka apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kita justru menjadi beban bagi kita. We are our own limitation. Jangan sampai ketidaksiapan kita akhirnya membatasi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai ketidaksiapan kita akhirnya membatasi enlargement yang mau Tuhan kerjakan di musim ini. So, be ready. Nah, subtema bulanan kita di bulan Januari 2025 dimulai dengan tema Freedom from the Past atau kebebasan dari masa lalu. Sebuah langkah yang sangat penting untuk kita lakukan jika kita mau ada enlargement dalam hidup kita, terjadi dalam hidup kita. Free from the past, move forward to the future. Kalau kita tetap ada dalam masa lalu kita nggak bisa masuk ke dalam musim yang baru, enlargement ini. Kita tidak bisa tinggal di masa lalu. Jika kita ingin terjadi perbesaran atau perluasan dalam hidup kita. Kita nggak bisa melahirkan sesuatu yang baru jika pikiran kita, hati kita, cara hidup kita masih terpaut, terikat
sama masa lalu kita. Masa lalu baik itu kesuksesan, baik itu kegagalan, baik itu kesakitan, kepahitan, sedih, sukacita, stays in the past, tinggal di masa lalu. Yang kita bawa itu nugget-nuggetnya aja. Atau hal-hal yang berharga yang menjadi bekal kita dalam perjalanan kita di masa depan. Sebagai pengingat, sebagai kesaksian hidup. Bagaimana penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sehingga kita boleh melangkah dari masa lalu masuk ke masa depan. Kita boleh sampai ada hari ini semua karena penyertaan Tuhan, itu yang kita bawa. Nugget-nugget itu yang bisa kita bagikan ke orang lain juga yang kita temui hari ini dan masa depan. Masuk pada judul khotbah saya pagi ini yaitu Into the Unknown. Atau masuk kepada hal yang tidak diketahui. Masa depan kita itu misterinya Tuhan dan let it like that. Jadi biarkan itu menjadi misterinya Tuhan. Manusia tidak bisa melihat apa yang akan terjadi masa depan. Kita nggak bisa melihat apa yang terjadi besok. Bahkan kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi setelah ibadah ini. Kita punya keterbatasan. Saat kita melangkah maju ke masa depan, kita melangkah masuk kepada sesuatu yang memang belum kita ketahui. Jadi beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, saya baru melakukan perjalanan dinas ke salah satu area field dari perusahaan tempat saya bekerja. Yaitu di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara. Ya, ini adalah pengalaman saya pertama ke Pulau Bunyu ini. Nah, untuk sampai ke Pulau Bunyu kita lewat Tarakan ya. Kemudian menggunakan speedboat ke Pulau Bunyu. Perjalanan menempuh kurang lebih 1 jam menyeberangi lautan lepas itu. Nah, pada saat safety briefing, kami dipastikan untuk menggunakan life jacket atau safety jacket atau pelampung ya. Dan diperingatkan tentang kemungkinan ombak besar. Karena biasanya ombak besar. Gitu katanya tim security yang memberikan safety briefing. Wah, saya lumayan deg-degan pada saat mendengar kata ombak besar. Walaupun saya bisa renang. Terus saya juga pegang life jacket ya, seharusnya nggak perlu khawatir gitu. Tapi tetap aja ngeri sama yang namanya ombak besar. Karena sebelumnya di bulan Desember lalu, saya ada perjalanan juga ke Bali dan ke Nusa Penida. Jadi dari pelabuhan Sanur ke Nusa Penida itu kami menyeberang lautan dan ombaknya lumayan besar saat itu. Sampai teman saya di sebelah saya sampai muntah-muntah. Dan sempat ada kejadian speedboatnya mati di tengah jalan pula kan. Aduh, itu benar-benar jadi kita terombang-ambing gitu di tengah lautan. Dan itu menjadi suatu trauma gitu ya bagi saya. Saya bukan pengejar adrenalin yang tinggi gitu. Saya sukanya yang aman-aman aja gitu. Saya nggak mau resiko gitu ya. Jadi saat itu menjadi suatu pengalaman yang saya ingat terus dan traumatik gitu. Nah, kembali ke cerita di Pulau Bunyu, saya nggak bisa mundur. Harus tetap berangkat ya, no turning back saat itu. Ini sedang perjalanan dinas ya, jadi mau nggak mau harus tetap berangkat. Saya nggak bisa tinggal di dermaga, nggak ada pilihan untuk tinggal di dermaga. Jadi tetap harus berangkat. Dari cerita ini beberapa hal yang membuat kita tidak bisa melangkah masuk ke masa depan di masa yang tidak kita ketahui. Kali ini saya mau ambil contoh dari Musa. Saat Tuhan memanggilnya untuk masuk pada destininya, pada panggilannya itu menjadi pembebas bangsa Israel dari Mesir. Yang pertama adalah apa? Takut. Sama seperti saya tadi ya, takut. Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan ayat 10. Jadi sekarang, ini kata Tuhan ya, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir.
Kemudian ayat 11, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ada rasa takut di situ, ada rasa gak yakin sama diri sendiri ya. Apalagi memang dia sedang dalam pelarian dari Firaun karena dikejar-kejar setelah membunuh salah satu pengawal ya. Jadi ada rasa takut yang dialami oleh Musa. Lalu firman-Nya ayat 12. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Musa sudah dapat hint-nya sebenarnya ya. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Tuhan udah kasih tahu, kamu pasti berhasil. Kamu bisa bawa bangsa itu keluar dari Mesir. Tapi saat itu kondisi Musa, dia takut. Dia merasa siapa gue? Siapakah aku ini? Sehingga aku diutus Tuhan. Aku cuma orang yang kecil mungkin di saat itu ya pikirannya ya. Jadi salah satu hal yang membuat kita tidak bisa melangkah masuk ke masa depan yang pertama adalah kita takut. Yang kedua, ragu. Di Keluaran 4 ayat 1. Lalu sahut Musa. Ini setelah banyak perdebatan ya antara Musa dan Allah gitu. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Di situ ada keraguan dari Musa. Padahal Tuhan sudah bilang, aku akan menyertai engkau. Tapi tetap overthinking, memikirkan banyak hal, memikirkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Kadang kita juga seperti itu ya, pada saat kita mau melangkah maju ke masa depan, banyak hal yang menjadi pertanyaan. Sehingga hal-hal itu, pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting itu sebenarnya akhirnya menghalangi kita untuk masuk ke masa depan, untuk tetap melangkah maju bersama Tuhan. Keraguan. Kemudian yang ketiga, melihat pada kenyataan sekarang. Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Ayat 10 lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan aku ini gak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Terus ayat yang 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta, bukankah aku, yakni Tuhan. Tuhan meyakinkan Musa untuk tidak melihat pada kenyataan yang ada saat itu. Melihat diri sendiri, aku gak sanggup, aku berat lidah, aku gak bisa ngomong di depan orang. Mungkin mau ngomong aja gagap gitu. Dia melihat kondisi dia saat itu, tapi tidak melihat rencana Tuhan yang besar yang sudah Tuhan taruhkan dalam hidupnya, dalam dirinya. Kadang-kadang kita juga seperti itu ya. Tuhan bilang siapa yang ciptain mulut? Siapa yang ciptain lidah? Itu semua ciptaanku. Aku bisa menggunakan apapun untuk supaya panggilan Tuhan dalam Musa itu terjadi. Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan bisa mengubahkan banyak hal. Kalau kita ngelihat, aduh aku gak sanggup aduh aku gak bisa ngomong di depan orang aduh aku gak bisa jadi leader. Aku gak bisa jadi home leader. Boro-boro ke home leader, kalau tim aja aku gak mau lah. Janganlah, bukan akulah. Kalau kita tetap melihat dengan kondisi kita saat ini, kita gak akan bisa maju. Melangkahlah bersama Tuhan. Tuhanlah yang akan memperlengkapi ya. Kata Pastor Jeffrey, Tuhan yang repot. Karena Tuhan yang panggil. Tuhan panggil bukan orang-orang yang terlihat oleh manusia qualified. No, He will qualified. Dia akan mengkualifikasikan kita. Dia yang akan melayakan kita, dia akan memampukan kita. Kata Tuhan ayat 12, oleh sebab itu pergilah.
Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Yang keempat, nyaman. Keluaran 4 ayat 13 sampai 14. Ayat 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Tetap milih kenyamanan saat ini. Gak mau dengan challenge yang akan terjadi di depan. Big things akan selalu diikuti oleh new challenge. Sesuatu yang besar di depan pasti akan ada challenge-challenge-nya. Tapi tetap kita percaya bahwa janji Tuhan, aku akan menyertai engkau. Tapi tetap di sini Musa bilang, udahlah utus saja orang lain. Aku gini-gini aja lah, aku di sini aja. Utus dia yang lebih cocok. Utus dia yang lebih patut terlihat. Utus dia yang kayaknya lebih qualified untuk menjadi seorang pemimpin. Lebih qualified untuk melakukan ini. Maka kata ayat 14 ya, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Kau ngelihat Tuhan murka ya sama Musa ya, kayak udah, ini anak susah bener dikasih tahu gitu ya. Saya jadi kebayang kalau saya ini lagi mama ya, lagi ngasih nasihat dan menyemangati anak saya gitu. Kamu bisa nak, bisa, kamu bisa. Tapi tetap aja anak-anak saya tuh, tapi, aduh gitu ya. Murkalah mama ini kan. Suka-sukamu lah. Untung Tuhan gak kayak gitu ya, bilang sama Musa, suka-sukamu lah. Tuhan tetap ada di situ walaupun dia murka. Puji Tuhan, Tuhan gak bilang suka-sukamu sama Musa. Walaupun murka, dia tetap meyakinkan Musa. Dan memberikan bala bantuan bahkan ya, Harun untuk membantu Musa berbicara. Ya. Jadi itu hal-hal ya, empat hal yang rasanya banyak ya menghalangi kita untuk tetap maju, keep moving forward bersama Tuhan. Kita harus tetap melangkah ke masa depan. Karena itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Izinkan saya, Izinkan saya membagikan beberapa hal untuk membantu kita melangkah menuju ke masa depan. Kepada hal yang belum kita ketahui, unto the unknown. Yang pertama, berjalanlah bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Saya mau baca dari versi TPT ya, terjemahannya. Aku mendengar Tuhan berkata, aku akan tetap dekat denganmu, memberi petunjuk dan membimbingmu di sepanjang jalan hidupmu. Aku akan menasehatimu sepanjang perjalanan dan menuntunmu maju dengan mataku sebagai pemandumu. Jadi jangan mempersulitnya. Jangan keras kepala saat aku membawamu ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi sebelumnya. Jangan membuatku menarikmu dan menarikmu. Ikut saja denganku, itu kata Tuhan. Berjalan bersama Tuhan menuju masa depan yang belum kita ketahui, kita gak bisa lihat, akan mendekatkan kita kepadanya. Karena kita akan sangat bergantung sama Tuhan. Kita tidak akan pernah melepaskan tangannya dari kita. Tingkat kepercayaan kita kalau kita berjalan sama Tuhan akan naik level. Iman kita akan bertumbuh di sana. Ketika kita berjalan dalam ketaatan di dalam Tuhan, ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketaatan kita pun akan naik level. Iman kita pun akan naik level.
Walaupun kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, apa yang ada di hadapan kita cukup percaya sama Tuhan. Dan terus berjalan. Kita akan bergantung penuh kepadanya, pada tuntunannya, pada perintahnya. Kita tahu bahwa tidak ada rencana buruk dalam Tuhan untuk kita. Mungkin dalam perjalanan ketaatan ini kita akan menghadapi kesulitan. Namun Tuhan pasti menyiapkan segalanya untuk kita. Dia akan berada di sisi kita. Dia pasti akan membantu kita menghadapi kesulitan demi kesulitan yang menghadang kita dan kita boleh menjadi pemenang bersama Tuhan. Saat kita berjalan menuju hal yang belum kita ketahui, tetapi kita bersama Tuhan, kita pasti sampai kepada tempat yang baru, level yang baru, hati yang baru, pola pikir yang baru, pola hidup yang baru. Saat kita berjalan menuju hal yang tidak kita ketahui bersamanya, Tuhan akan memperbesar kita. Tuhan akan merentangkan kita, men-stretch kita. Kita akan mengalami pertumbuhan. Tuhan akan mempercayakan lebih banyak hal. Karena Tuhan akan selalu mempercayakan hal-hal kepada orang yang dekat dengan Dia. Kepada orang yang ada di samping Dia. Kepada orang yang selalu berjalan sama Dia. Tuhan tidak akan mempercayakan sesuatu hal kepada orang yang Dia tidak kenal. Yang tidak ada di sampingnya. Yang tidak ada bersamanya. Semakin kita berjalan sama Tuhan, jangan kaget banyak hal baru yang Tuhan percayakan pada hidup kita. Amin. Kita butuh berjalan dan dekat bersama Tuhan. The closer we walk with God, the clearer we see His guidance. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita bisa melihat jelas petunjuk-petunjuk dan arahan dari Tuhan. Kemudian yang kedua, penuhilah pikiran dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti life jacketnya kita. Seperti jaket pelampung yang harus kita gunakan selalu dalam perjalanan hidup kita. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan satu-satunya yang tidak pernah berubah. Firman Tuhan berisi janji dan pernyataan Tuhan yang kita butuhkan dan itu tidak pernah berubah. Firman Tuhan akan menuntun kita, memampukan kita untuk mendengarkan the voice over the noise. Mendengarkan suaranya daripada keributan-keributan di sekitar kita. Voice itu suaranya Tuhan yang menuntun kita. Noise itu ketakutan, keraguan. Kayak yang tadi, melihat pada kenyataan saat ini, kenyamanan. Firman Tuhan akan jaga kita, jaga pikiran kita dan hati kita untuk tetap mengingat akan janji dan penyertaannya Tuhan. Firman Tuhan akan memampukan kita untuk taat kepada Tuhan. Di dalam perjalanan kita bersama Tuhan menuju masa depan, kita butuh ketaatan. Ketaatan demi ketaatan. Ketaatan kecil setiap hari. Firman Tuhan akan terus recharge our faith. Akan terus mencas iman kita. Dan firman Tuhan akan menjadi senjata kita untuk melawan serangan tipu muslihat iblis. Yang menahan kita untuk maju melangkah. Iblis gak suka kita menuju masa depan. Iblis sukanya tuh kita tinggal di masa lalu kita. Dengan segala apapun yang ada di masa lalu kita. Dia akan terus menahan kita di situ. Dan firman Tuhan adalah senjata kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Untuk melawan bisikan-bisikan iblis yang menahan kita untuk tetap di masa lalu. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengarahkan pandangan kita kepada masa depan. Yesaya 43 ayat 18-19.
firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan gak mau kita terus melihat masa lalu kita. Tuhan gak mau kita untuk terus ingat-ingat hal yang dahulu. Perhatikan hal-hal yang dahulu. Tuhan mau kita untuk terus melangkah. Karena sudah ada sesuatu yang baru di sana yang sudah Tuhan siapkan untuk saya dan saudara. Amin. Amin. Kemudian yang ketiga, pilihlah lingkunganmu. Choose your circle wisely. Pilih lingkunganmu. Hati-hati memilih circle-nya kita. Pastikan kita memilih circle atau ring satunya kita dengan baik dan bijak. Mana orang-orang yang suaranya accountable, yang mau untuk kita dengarkan, yang dapat dipercaya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena kalau salah milih, circle atau orang-orang yang Anda izinkan untuk berbicara dalam hidup Anda, kalau kita salah pilih ya, malahan drag you to the past. Menarik saudara ke masa lalu, menahan Anda untuk maju, membiarkan Anda di tempat yang nyaman. Pampering you, kalau salah pilih circle. Orang-orang itu justru pampering you, membuat kita nyaman di masa lalu kita atau saat ini. Because deep down inside, they don't want you to grow. Hati-hati memilih circle. Dan sebaliknya, orang-orang yang mau Anda maju, menarik Anda untuk berlari pada tujuan, terkadang atau seringnya suara mereka itu kurang nyaman di telinga kita. Suara mereka itu kurang nyaman di pikiran dan hati kita. Suara mereka itu gak nyaman di daging kita. Karena suara mereka mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman. Karena suara mereka mendorong kita untuk bangun dari sofa Anda yang nyaman dan empuk itu untuk mengerjakan bagian saudara, untuk do your homework, untuk kerjain PR-PRmu. For your own brighter future. Orang-orang yang seperti itulah yang harusnya Anda dengarkan. Orang-orang yang mendorong kita, orang-orang yang rasanya mencubit-cubit kedagingan kita. Justru itulah orang-orang yang baik, yang mendukung kita untuk terus maju, untuk terus melangkah bersama Tuhan. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 27 ayat 5-6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. They pampering you. Because they don't want you to grow. Some people will judge you for changing. Others will celebrate you for growing. Choose your circle wisely. Beberapa orang akan menghakimi Anda karena Anda berubah menjadi lebih baik. Di sisi lain, ada orang-orang yang merayakan pertumbuhan Anda. Pilih lingkaran Anda dengan bijak. Satu sisi dia menghakimi. Karena apa? Karena kita berubah. Kita bertumbuh dengan lebih baik. Di satu sisi ada orang-orang yang merayakan pertumbuhan Anda. Pertumbuhan dan kemenangan-kemenangan dirayakan oleh orang-orang tersebut. Pilih lingkaran kita dengan bijak. Saya pernah baca kutipan seperti ini ya. Saya baca versi Inggrisnya di sini harusnya ada
bahasa Indonesianya. Ya, hang around 5 smokers, you will be the 6th. Hang around 5 fit people, you will be the 6th. Show me your friends, I will show you your future. Choose your circle of influence wisely. Berkumpullah dengan 5 perokok, Anda akan menjadi perokok ke-6. Berkumpullah dengan 5 orang yang bugar, Anda akan menjadi yang ke-6. Tunjukkan padaku temanmu, aku akan menunjukkan masa depanmu. Pilih lingkaran pengaruh Anda dengan bijak. Orang-orang yang di sekitar saudara membentuk kebiasaan, pola pikir masa depan. Baik itu kesehatan, kesuksesan, atau pertumbuhan pribadi. Lingkaran kita, circle kita itu sangat-sangatlah penting. Lingkungan kita mempengaruhi perjalanan kita untuk menjadi versi terbaik dari kita semua. Versi yang Tuhan inginkan. Sekali lagi saya ingatkan, choose your circle of influence wisely. Nah, selanjutnya, bagaimana kita bisa lepas dari masa lalu dan fokus melangkah menuju masa depan. Paulus mengajarkan bagaimana kita fokus kepada masa depan. Di Filipi 3 ayat 10 sampai 16. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Ini tujuan Paulus, very clear. Kemudian ayat ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ini yang dilakukan Paulus untuk mencapai tujuannya. Ayat ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna atau kita yang sudah dewasa dalam hal rohani, berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, hal-hal yang mungkin kita nggak ngerti, Tuhan yang akan make it clear. Tuhan yang akan bantu kita untuk bisa paham dan meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah dari kita. Ayat ke-16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya, ayo tetap melangkah, maju, dan bertumbuh di dalam hal pengertian-pengertian. Kita terus mengejar pertumbuhan. Jadi beberapa hari lalu, saya datang ke pertandingan basket anak saya. Nah, di pertandingan tersebut, saya memperhatikan beberapa pemain. Ada pada pertandingan tersebut ya, in my point of view, dari seorang yang awam ya dengan basket, ada pemain-pemain yang terlihat menonjol kedewasaannya di dalam bertanding. Ada pemain-pemain yang in my point of view terlihat karakter dan attitude-nya. Saya perhatikan pemain-pemain ini saat bola yang dia lemparkan, dia shoot tapi tidak masuk. Saat bola yang sedang dia bawa di steal atau dicuri sama pemain lawan. Atau saat dia terjatuh. Atau saat dia diomelin oleh coachnya, pelatihnya dari ujung lapangan gitu ya. Apalagi kalau terdengar suara anak saya yang diomelin kan. Gak usah sebut namanya di sini lah ya. Itu kayaknya, aduh sakitnya sampai di sini ya. Walaupun anak saya gitu ya. Ya, pemain-pemain yang menghadapi semua itu, yang punya kedewasaan, karakter dan attitude, saya perhatikan punya mental atlet yang baik.
Jadi hal-hal tadi tidak mempengaruhi dia. Dia tidak terpengaruh oleh kegagalan, dia fokus, dia tidak baper pada saat tidak nge-shoot, tidak masuk atau diwuin sama penonton, dia nggak baper gitu ya. Dia tetap menunjukkan performa yang baik, stabil, tangguh sampai akhir pertandingan. Begitu juga sebaliknya. Seorang dengan mental dan attitude seorang atlet, saat dia bisa nge-score atau dia melakukan movement-movement yang keren, sehingga membuat timnya bertambah poin, dia nggak lama-lama terbuai dengan keberhasilannya. Dia lanjut fokus bertanding, dia mampu delay gratification atau mampu menunda kesenangan. Dia tidak terbuai dengan pujian atau sorak-sorai penonton. Ya paling sempat-sempat pose 3 point gitulah ya. Saya nggak tahu nih artinya apa. Kayaknya 3 point is in my blood gitu ya. Saya perhatikan mereka suka kayak gitu, habis 3 point masuk terus gini-gini gitu. Ya di akhir pertandingan, apakah dia menang ataupun kalah, tetap menerima dengan sportivitas yang baik. Dan bawa pulang take aways-nya, ini yang penting. Hal-hal yang dapat dia pelajari untuk next game, in the next future. Mereka ngerti bahwa pertandingan ini adalah part of the process dari pertumbuhan mereka. It's not the end of the world, ini bukan akhir dari segala-galanya. Ini adalah bagian dari prosesnya bertumbuh sebagai seorang atlet. Kalau kata Michael Jordan, saya pernah baca, di seluruh pertandingan basketnya dia tidak pernah kalah. Masa sih? Dia bilang dia menang atau dia belajar. Jadi kekalahan dari pertandingan dianggapnya sebagai belajar, bukan kalah. You win or you learn. Nah, usai bertanding besoknya apa? Balik lagi ke latihan. Balik lagi upgrade diri. Balik lagi membangun otot mereka. Balik lagi berlatih. Perseverance, tekun, gigih. Karena apa? Karena punya tujuan. Sama seperti yang Paulus katakan. Saya punya tujuan dan saya berlari-lari pada tujuan tersebut. Hal-hal yang membuat apapun di samping-samping kita, kegagalan atau kejatuhan dan segala macam itu tidak mempengaruhi kita untuk tetap bangkit dan berlari. Sama seperti pemain-pemain tadi, dia tetap bermain dengan baik. Dia tetap fokus dan melakukan yang terbaik. Jadi jemaat Tuhan, tinggalkanlah masa lalu pada tempatnya. Let the past stay in the past. Bersyukur atas apa yang terjadi, bersyukur atas penyertaan Tuhan, bersyukur kalau Tuhan sudah membawa kita sampai kepada hari ini, bersyukur atas kemenangan-kemenangan yang sudah kita alami karena Tuhan sudah menolong kita, dan bersyukur atas pelajaran-pelajaran yang boleh kita terima dari masa lalu yang sudah lewat. Saya undang tim PW untuk dari masa lalu hanya bawa take aways-nya saja. Apa itu take aways dari masa lalu? Hal-hal yang berharga untuk menjadi pengingat bagi kita, untuk menjadi reminder bagi kita. Pelajaran-pelajaran yang jadi bekal untuk masa depan. Hikmat dan kebijaksanaan yang semakin bertumbuh di dalam kita. Dan yang terutama, testimoni. Kesaksian akan pertolongan Tuhan yang dapat kita ceritakan kepada orang-orang yang bertemu dengan kita hari ini dan masa depan. Kita tidak perlu mengira-ngira atau memprediksi masa depan kita. Cukup mengingat bagaimana Tuhan sudah menyertai kita sampai hari ini. Dan teruslah berjalan maju karena Tuhan pasti akan menyertai kita. Saya bacakan satu ayat. Mazmur 23 ayat 6. So why would I fear the future? Only goodness and tender love
pursue me all the days of my life. Then afterward, when my life is through, I will return to your glorious presence to be forever with you. Mazmur 23 ayat 6, saya bacakan terjemahannya. Jadi mengapa saya harus takut akan masa depan? Hanya kebaikan dan cinta lembut yang mengejarku sepanjang hidupku. Kemudian setelahnya ketika hidupku telah selesai, aku akan kembali ke hadirat-Mu yang mulia untuk selamanya bersamamu. Saya mengquote dari Jordan Kamal, you can quit or you can keep going. Both will hurt, but only one leads to growth. Choose wisely. Anda bisa berhenti atau melanjutkan. Keduanya mungkin akan menyakitkan. Tetapi hanya satu yang membawa kepada pertumbuhan. Pilihlah dengan bijaksana. 2025 adalah musim yang baru. Jangan melewatkan dengan melakukan yang sama. Karena hasilnya pasti sama dengan masa yang lalu. Don't waste another year doing the same thing. Cara yang lama tidak bisa dilakukan di musim yang baru. Kantong anggur yang lama tidak bisa menampung fresh new wine. Anggur baru yang segar yang mau Tuhan curahkan bagi kita di musim yang baru. Bersama Tuhan kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Hal-hal yang lebih luar biasa dari musim sebelumnya. Asalkan apa? Kita siap dan kita mau. Ready and willing to be enlarged by God. Saya tutup dengan satu cerita ini. Masih ingat ya cerita saya di awal khotbah tentang perjalanan saya dari Tarakan ke Pulau Bunyu. Ini adalah pengalaman pertama saya menuju tempat yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya dan melewati lautan lepas yang mengerikan. Yang belum saya pernah lewati juga sebelumnya. Khotbah pagi ini saya mau tutup dengan beberapa foto dan video yang saya ambil saat perjalanan tersebut. Mohon maaf kalau fotonya itu portrait bukan landscape ya. Bisa dimunculkan gak ya? Foto pertama. Mudah-mudahan bisa. Oh ini video pertama ya. Jadi ini saat berangkat dilihat lautnya tenang dan damai. Belum ada ombak. Ya. Wah tenang banget ini. Cuaca cerah. Tidak ada badai. Aman. Tenang. Ini foto kedua. Ini sudah mendekati ke tengah. Dan belum ada ombak. Ya, ini yang kedua tadi belum ada ombak ya, belum ada ombak. Yang tadi dibilang ombak besar. Siap-siap sama ombak besar. Saya udah meluk life jacket banget gitu ya. Foto ketiga. Ini di tengah laut banget, tengah perjalanan banget. Dan kalau dilihat belum ada ombak besar, tidak ada tanda-tanda ombak besar, belum. Itu masih tenang banget, cakep banget pokoknya. Ini saya nggak ada edit-edit loh. Ini benar-benar foto ceklek gitu, udah habis itu langsung simpen lagi karena saya takut. Oke, lanjut. Ini foto keempat ya, foto keempat. Ini sudah masih agak-agak jauh tapi Pulau Bunyu sudah kelihatan. Lautnya masih tenang, belum ada ombak. Lanjut, ini video, kita udah sampai ke Pulau Bunyu. Lautnya tenang, tidak ada ombak. Tenang banget, kayak karpet. Tuh, ini udah sampai kita di Pulau Bunyu. Belum ada ombak juga. Ternyata ombak besar yang saya pikirkan tadi pada kenyataannya tidak terjadi. Hal yang membuat saya takut itu ternyata tidak terjadi. Hal yang membuat saya pengen diam di dermaga gak mau pergi tidak terjadi. Terkadang kita sudah overthinking dengan apa yang akan terjadi besok, masa depan, sebelum kita melangkah. Kita udah overthinking, udah takut duluan, udah trauma duluan.
Bagaimana kalau ini terjadi? Bagaimana kalau itu terjadi? Bagaimana nanti kalau gagal? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Sudah begitu banyak keraguan di pikiran kita yang akhirnya membuat kita gagal untuk move on. Memang Tuhan tidak pernah berjanji langit akan selalu biru, laut akan selalu tenang. Seperti di foto nomor 3 tadi. Di tengah-tengah laut banget itu. Laut biru, langit biru, tenang, tidak ada ombak. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak akan ada badai. Tuhan gak pernah berjanji gak akan ada angin ribut. Tuhan tidak pernah berjanji. Saat itu bisa jadi ya, yang saya pikirkan bisa jadi Tuhan udah menghalaukan dulu ombak dan segala macam karena anaknya mau lewat. Ombak yang saya tunggu-tunggu, padahal saya berharap itu tidak terjadi. Tapi saya tunggu-tunggu, mana ombaknya. Bisa jadi Tuhan sudah menghalaukan semua itu. Tuhan sudah menenangkan semua itu karena anaknya yang lagi takut mau lewat. Tuhan tidak pernah berjanji semua akan baik-baik saja. Namun Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita dalam perjalanan menuju masa depan. Sama seperti Tuhan menyertai Musa, memperlengkapinya dalam perjalanan, mencukupkan segala kebutuhan bangsa Israel selama perjalanan. Bangsa Israel tidak pernah kekurangan. Dan apakah Tuhan berjanji sebelum Musa melangkah, bos akan terjadi ini, No. Tuhan mau kita melangkah dengan iman dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhanlah yang akan memperlengkapi kita. Takut itu wajar sebagai manusia. Takut artinya it's time to depend on God. Ini waktunya untuk lebih mendekat sama Tuhan. Jangan sampai takut menghalangi kita untuk keep moving forward. Tetap melangkah maju. Remember to use your life jacket. Selalu gunakan pelampung Anda. Safety jacket Anda yaitu firman Tuhan. Jangan takut untuk melangkah into the unknown. Jangan memilih untuk diam di dermaga. Tapi melangkahlah masuk ke kapal bersama Tuhan. Pastikan kapal itu ada Tuhan. Jangan salah memilih. Pastikan bahwa saat Anda melangkah masuk ke kapal itu ada Tuhan di situ. Masuklah ke kapal bersama Tuhan yang kita kenal dan sangat terbukti penyertaannya. He is proven God. Tuhan sudah menyertai kita di masa lalu, Tuhan menyertai kita di hari ini, dan Tuhan juga yang akan menyertai kita melangkah ke masa depan. Tuhan sudah ada di masa depan kita. Amin.